Penertiban PPKM di Surabaya, Jawa Timur berakhir ricuh. Pak, ini saya mau lapor. Bupati Bogor tegur keras nakes yang karaokean saat bertugas. Bisa dihormati. Iya, saya dari Cemplang. Tersangka kasus narkoba Nia Ramadhani dan Ardi Bakri jalani rehabilitasi. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Stefani Patesia dan rekan saya Abraham Silaban. Kami akan bergantian menyampaikan informasi kepada Anda selama 2 jam ke depan. Ya, Abraham, ada informasi apa saja di iNews sore hari ini? Ya, ada beragam informasi menarik yang kita siapkan di iNews sore hari ini dan kita awali informasi pertama dari operasi penertiban PPKM darurat di Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur berlangsung ricuh. Warga melawan saat hendak dibubarkan petugas gabungan. Video amatir ini merekam detik-detik kericuhan saat petugas gabungan membubarkan kerumunan warga yang sedang berakhir pekan di kawasan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Saat itu petugas 3 pilar Kecamatan Kenjeran sedang menggelar operasi penindakan PPKM darurat di Bulak Banteng. Namun karena tidak terima, sejumlah warga melawan dengan melempar dan mengusir petugas yang sedang melaksanakan operasi. Sejumlah petugas berupaya menenangkan, namun tampaknya warga tetap menolak dibubarkan. Polisi pun menyayangkan perlawanan warga yang akan dibubarkan karena melanggar aturan PPKM darurat di masa pandemi COVID-19. Polisi juga akan menyelidiki kasus ini. Seorang ahli waris dimintai uang 4 juta rupiah oleh oknum petugas pemakaman di TPU Cikadut, Bandung, Jawa Barat. Oknum petugas pemakaman tersebut dipecat karena terbukti meminta pungutan liar kepada keluarga jenazah COVID-19. Aksi pungutan liar terjadi di TPU Cikadut, Bandung, Jawa Barat. Yunita Tambunan diminta uang 4 juta rupiah oleh oknum petugas pemakaman saat akan memakamkan jenazah ayahnya yang meninggal akibat COVID-19. Setelah negosiasi, akhirnya disepakati pembayaran seharga 2,8 juta rupiah. Setelah dia bilang bayar 4 juta, saya bilang, Pak, kami tidak berkeinginan papa kami meninggal karena COVID-19. Apalagi ini kondisi PPKM. Penghasilan kami pun berkurang, biaya hidup kami pun tinggi. Tolonglah buka hati nurani Bapak untuk mengurangi biaya. Terus akhirnya adekku celetut mengucapkan harga 2,8 juta. Terus udah gitu saya mau nego lagi. Pak, bisa nggak dikurangi jadi 2 juta? Terus datanglah temannya yang menangani muslim ini ngomong, Bu, kemarin aja yang meninggal bayar 3,5 juta. Usai pengakuan korban viral di media sosial, pemerintah Kota Bandung langsung menelusuri kasus ini. Hasilnya, oknum petugas pemakaman yang menarik pungli dipecat dan diproses di Mapolrestabes Kota Bandung. Kenapa harus diberhentikan? Karena sudah ada bukti kuat dan bukti otentik yang bersangkutan menerima uang. Meskipun konon kabarnya dikembalikan. Yang kedua, isu yang bersifat nasional, yakni isu diskriminatif ini yang membahayakan. Tidak ada niat dari pemerintah Kota Bandung untuk membeda-bedakan. Semua difasilitasi dan dijamin gratis dimakamkan di TPU Cikadut. Siapapun itu. Pemerintah menjamin seluruh jenazah COVID-19 dimakamkan secara layak sesuai protokol COVID-19 dan tanpa dipungut biaya. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, Ervan David, iNews melaporkan. Meningkatnya angka kematian akibat COVID-19, mobil ambulans mengantre di TPU Pedurenan, Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk menggali liang lahat. Sejak Minggu pagi, sejumlah mobil ambulans mengantre di TPU Pedurenan, Bekasi, Jawa Barat.
Mobil pembawa jenazah COVID-19 ini menunggu giliran untuk mengebumikan jenazah ke peristirahatan terakhir. Alat berat pun dikerahkan untuk membantu proses penggalian liang lahat. TPU Pedurenan juga dibuka 24 jam untuk menerima pemakaman jenazah COVID-19. Dan hari ini tanggal 10 kami juga masih melaksanakan pelayanan dan di TPU Pedurenan untuk pelayanan 24 jam. Nah, data sampai jam 5 ini ada sekitar 40 jenazah yang dimakamkan di TPU Pedurenan. Jadi seperti itu. Sementara itu, petugas pemakaman dibagi menjadi 3 shift untuk bekerja membantu pemakaman jenazah COVID-19. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Jumlah tempat pengisian oksigen di Jakarta hari ini tutup. Warga mengaku semakin sulit mencari tempat pengisian ulang tabung gas oksigen. Warga tetap mengantre di sebuah agen pengisian oksigen di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur, meski toko sedang tutup. Warga mengaku telah berkeliling ke sejumlah depot oksigen di Pramuka, namun tak satu pun yang buka. Padahal oksigen ini sangat dibutuhkan warga yang anggota keluarganya positif COVID-19. Permintaan isi ulang oksigen kian meningkat seiring melonjaknya kasus COVID-19 di Jakarta dan daerah lainnya. Oh, di rumah no, sini kau percaya sini. Coba kemudian lagi. Udah jelas bang, ini udah rapi. Yang penting jangan. Dan saat ini kami akan bergabung bersama dengan Vito Erlangga yang berada di lokasi pengisian oksigen di daerah Pramuka yang meski tutup namun masih banyak warga yang mengantri oksigen. Selamat sore Vito. Dimaksudkan sebetulnya antrean oksigen itu dilakukan untuk menyambung nyawa. Tapi bagaimana upaya yang dilakukan warga di sana mengingat tokonya tutup? Ya, baik AB dan pemirsa, dapat kami laporkan bahwa memang untuk jam buka toko sendiri memang baru saja dimulai sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Namun antrian sudah terjadi sejak Minggu siang tadi. Jam buka toko ini memang tentatif mengikuti pasokan dari pabrik. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda bahwa seperti inilah kondisi antrian yang terjadi di salah satu depot pengisian oksigen di di Jalan Pramuka Jati, tidak jauh dari Stasiun Kramat, Jakarta Pusat. Sejumlah warga ini memang rela antri sejak Minggu siang tadi. Dan saat ini dari pihak pengisi ulang atau pihak depot sendiri sudah membuat antrian dengan menyisipkan nomor-nomor di tabung gas. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda bahwa memang antrian ini cukup banyak lantaran memang AB dan pemirsa kami tadi juga sempat meninjau di sejumlah titik depot di wilayah Jakarta Pusat ini memang mayoritas tutup dan hanya depot isi ulang oksigen di tempat di mana saat ini saya melaporkan saja yang buka pada sore hari ini. Hal ini memperlihatkan bahwa kebutuhan masyarakat akan oksigen ini cukup tinggi dan selain itu kami juga tadi sempat mengkonfirmasi kepada pihak pemilik depot. Memang antrian warga ini setiap harinya cukup tinggi dan terjadi kenaikan harga isi ulang oksigen. Jika biasanya isi ulang oksigen ini per tabung dengan ukuran 1 kubik ini hanya dihargai Rp15.000. Saat ini harga per tabung dengan isi 1 kubik ini dihargai Rp25.000. Kemudian untuk ukuran 1,5 kubik ini dihargai Rp35.000 dan untuk 2 kubik Rp50.000. Dan untuk memastikan semua warga atau yang mengantri untuk isi ulang dapat mendapatkan isi ulang oksigen, AB dari pihak depot sendiri hanya membatasi maksimal per orang ini hanya membawa 4 tabung gas dengan ukuran 1 kubik. Kemudian untuk ukuran tabung gas yang dibolehkan untuk mengisi ulang di tempat ini hanyalah tabung dengan maksimal ukuran 2 kubik saja. Sehingga memang mayoritas
dari pihak Depot sendiri hanya memprioritaskan untuk pembeli mandiri untuk melayani warga yang membutuhkan tabung oksigen yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah. Kembali ke Anda, Abe. Ya, ini sangat memprihatinkan ya Vito, yang jelas bahwa warga berkerumun di sana demi menyambung nyawa mengantre oksigen. Tapi kan deponya tutup. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada pemerintah, instansi terkait yang berupaya untuk menyelesaikan persoalan di sana? Karena ini kebutuhan mendesak, kebutuhan warga. Ya, Abe, untuk depo sendiri memang saat ini sudah buka dan dapat kami konfirmasi kembali bahwa memang tadi kami juga sempat mengkonfirmasi dari pihak Depot, ini memang buka pada pukul 16.00 hari ini dikarenakan dari pihak Depot sendiri untuk jam buka pengisian ulang ini tidak menentu seperti hari-hari biasanya. Hal ini lantaran pasokan dari pemasok yang mulai berkurang, Abe. Dan jika biasanya dari pihak Depot sendiri ini bisa menyediakan lebih dari 35 tabung ukuran 7 kubik yang bisa melayani 300 hingga 400 tabung oksigen. Ini saat ini hanya bisa mengisi atau hanya menyediakan 20 tabung dari pemasok yang berukuran 7 kubik yang bisa melayani sekitar 200 tabung dengan ukuran 1 kubik. Untuk dari pihak pemerintah sendiri memang saat ini juga tengah mencoba untuk mencukupi kebutuhan oksigen khususnya di wilayah di tempat-tempat fasilitas kesehatan, dan dari Pemprov DKI Jakarta sendiri sudah melakukan mengultimatum bagi siapa saja yang berusaha menimbun tabung oksigen maka akan dapat mendapatkan denda bahkan hukuman kurungan penjara. Kembali ke Anda, Abe. Terima kasih Vito atas laporan Anda. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah sebaiknya cepat mungkin karena ini menyangkut kemanusiaan dan nyawa seseorang. Terima kasih Vito. Ke informasi selanjutnya, Nia Ramadhani dan suami Ardi Bakri rencananya hari ini akan dibawa ke tempat rehabilitasi, sementara polisi masih memburu pemasok narkoba untuk pasangan tersebut. Tersangka penyalahgunaan narkoba Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri serta sopirnya berinisial ZN rencananya hari ini akan dibuka tempat rehabilitasi. Melalui kuasa hukumnya, Waode Nur Zainab mengatakan proses asesmen rehabilitasi diajukan ke Badan Narkotika Nasional dan telah disetujui oleh BNN. Rehabilitasi pasangan Nia dan Ardi ini dijalani dengan proses pengobatan medis dan juga proses sosial. Terlebih, kuasa hukum menyebut pasangan selebriti ini hanya sebagai korban. Rehabilitasi itu wajib diberikan kepada korban. Ingat ya, karena ini korban harus diberikan pengobatan medis gitu ya. Dan ini tentunya ada treatment sehingga beliau nanti bisa berdua korban-korban dan siapapun juga yang penyalahguna ini kemudian bisa kembali ke masyarakat. Makanya kemudian ada rehabilitasi sosial juga di dalam Undang-Undang Narkotika itu. Meski demikian, Kapolres Metro Jakarta Pusat menegaskan proses hukum terhadap Nia Ramadhani dan suami tetap akan berlanjut. Polisi pun hingga kini masih memburu pemasok narkoba untuk pasangan selebritis ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ditangkap polisi dengan barang bukti sabu di rumahnya Rabu lalu. Meski akan direhabilitasi, proses hukum terhadap Nia dan Ardi akan terus berjalan. Polisi menangkap artis Nia Ramadhani dan suaminya Pugusa Ardiansyah Bakri di kediaman mereka di kawasan Pondok Indah, Jakarta, Rabu lalu. Penangkapan berawal dari pengakuan ZN, sopir pribadi Nia dan Ardi, yang menyebut pasangan ini kerap mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Dari penggeledahan, polisi menemukan barang bukti 1 klip sabu dan alat isap. Nia kemudian dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Pusat. Beberapa jam kemudian, sang suami Ardi Bakri menyerahkan diri ke polisi. Dari hasil tes urin, Nia, Ardi, dan ZN positif mengkonsumsi sabu dan ditetapkan sebagai tersangka. Alasan mereka menggunakan sabu sejak 5 bulan lalu adalah stres akibat tekanan pekerjaan di tengah pandemi. Pada Sabtu sore, Nia Ramadhani akhirnya bicara ke publik terkait kasusnya. Sembari menangis, ia mengakui kesalahannya dan meminta maaf.
Meski akan direhabilitasi, polisi menegaskan kasus ini akan terus berjalan. Sore hari ini mohon izinkan saya dengan segala kerendahan hati untuk mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terkait, khususnya kepada keluarga besar saya, sahabat, teman-teman, orang-orang yang mengasihi saya, rekan kerja, dan seluruh pihak yang sudah menaruh kepercayaannya kepada saya. Saya, Nia Ramadhani Bakri, mengakui bahwa yang saya lakukan tidak menjadi sebuah contoh yang terpuji. Tentang penggunaan narkoba ini diwajibkan untuk melakukan atau dilaksanakannya rehabilitasi. Itu adalah kewajiban undang-undang. Dan kemudian dengan rehabilitasi ini bukan perkaranya tidak dilanjutkan, tidak, perkara tetap kami lanjutkan. Kami bawa ke sidang, nanti akan divonis oleh hakim. Nia dan Ardi terancam dijerat pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkoba dengan hukuman 4 tahun penjara. Tim iNews melaporkan. Seorang pengemudi ojek online menjadi korban pembegalan di kawasan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat. Kami sore akan kembali saat lagi bersama rekan saya, Stefani Patricia.